Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama sudah kita awali dan kita isi majelis kita dengan diawali pembacaan Ratibul Idrus, lanjut dengan pembacaan Maulid, lalu sama-sama baru saja kita akhiri dengan pembacaan sholawat Dariyah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini dilihat dan diterima oleh Allah. Sholawat yang kita baca ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagaimana sholawat yang kita baca ini menjadi sholawat yang dikatakan oleh di dalam hadis dikatakan bahwa satu sholawat yang dibaca oleh umat daripada Nabi Muhammad itu akan disampaikan tidak hanya si pembacanya tapi kepada orang tuanya juga. Jadi yang sudah meninggal dunia orang tuanya baca sholawat setiap malam Rebo kumpul, itu sholawat yang keluar dari lisan kita sama Allah itu disampaikan ke Nabi Muhammad, lalu dilaporin ini sholawat fulan bin fulan. Jadi yang disebut, yang ditanya sama Nabi, ini sholawat siapa? Sholawat fulan bin fulan. Bapaknya juga disebut sama malaikat, sehingga Nabi mendengar nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, lalu dengan berkah sholawat tersebut orang tua kita yang sudah meninggal dunia mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira percaya, yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Kalau kita hadir majelis, kita duduk, kita datang, ya, kita sama-sama berdoa, minta kita baca sholawat, itu berkah sholawat yang kita baca, orang tua kita di dalam kubur itu sedang diberikan kenikmatan oleh Allah, sedang diangkat azabnya oleh Allah, berkah sholawat yang kita baca. Itu kalau kita baca di mana? Lalu bagaimana kalau kita bacanya di rumah? Lalu bagaimana kalau kita setiap waktu baca sholawat? Berarti orang tua kita yang di dalam kubur sudah tidak usah dikhawatirkan. Mereka semua mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholawat ini salah satu amalan yang mulia. Satu amalan yang mulia. Bila had, bila syar'in, tanpa ada batasan, tanpa ada syaratnya. Ya, siapapun boleh baca sholawat. Tergantung sholawat ini menjadi apa, tujuannya kemana. Ya, sering saya sampaikan, jangan sampai kita baca sholawat hanya sebatas tujuan-tujuan dunia. Boleh gak misalkan pengen punya mobil baca sholawat, boleh gak? Boleh. Punya utang biar lunas baca sholawat, boleh gak? Boleh. Ya, kita punya hajat-hajat, punya niat bacain apa, kita baca sholawat untuk menghilangkan atau mengangkat derajat kita, hajat segala macam, boleh gak? Boleh. Tapi sayang saya, jangan sampai kita baca sholawat hanya sebatas urusan dunia. Tapi usahakan sholawat yang kita baca ini hasilnya itu mahabbah, tambahnya cinta kita kepada Nabi Muhammad, tambah pengen kenal siapa sih Nabi. Toh orangnya sudah meninggal dunia 14 abad yang lalu, namanya masih disebut. Ini berarti orang mulia nih, orang agung. Maka sholawat yang kita baca itu salah satu komunikasi, ya, salah satu komunikasi kita kepada Nabi. Nah, usahakan sholawat yang kita dawamkan, yang kita baca nih, itu menghasilkan mahabbah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau misalkan orang baca sholawat, berkah sholawat nih, hajatnya gobul, beres meninggal dunia, pas meninggal dunia minta syafaat sama Nabi, ya Rasulullah syafaatin saya. Kan udah, kapan ya Rasulullah? Ente dibaca sholawat itu di dunia, ente minta apa? Biar hajat gobul ya Allah, biar punya jodoh, biar cepat jodoh. Nah, itu sholawat yang ente baca, ente minta syafaatnya di dunia, maka syafaat akhirat sudah nggak ada. Jadi jangan sampai hasil dari sholawat yang kita baca ini
Apa kita mintanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Apa? Mahabbah. Apa hasil mahabbah? Syafaatil uzma, syafaat dari Nabi Muhammad nanti di akhirat. Nah, perkara kalau misalkan kita baca sholawat dikabulkan hajat-hajat kita, nggak perlu diminta, Allah Maha tahu. Makanya jangan dahulukan niat dunianya, tapi niat akhiratnya. Ya, baca sholawat tujuannya pertama niat akhiratnya dulu, baru niat dunianya. Ya, jadi nanti dunianya juga dapat. Makanya ulama-ulama itu, ya, emang kalau kita lihat ahli sholawat, ulama-ulama ahlul mahabbah, ulama-ulama yang ahli sholawat, ya, ulama-ulama yang ahli sholawat itu hasilnya bukannya ahlul dunia, ahlul mahabbah. Banyak sudah contohnya para aulia, para kiai. Saya pernah mendengar itu sambutan acara Pondok Gede tahun berapa itu. Saya hadir itu, kalau nggak keliru Mas Hasim, ya. Mas Hasim itu menantunya Kiai Sidik pernah nyampein, pernah beliau sambutan nyampein. Ki Nawawi itu nyampein apa yang pernah disampaikan sama almarhum Ki Nawawi Abdul Jalil Sidogiri. Nah, kata Mas Hasim apa menyambung apa ceritanya Ki Nawawi. Cek celing kok dia pas andi mobil Alphard Martina Selamat. Sering makin tentang Alphard rosak lalu kepikir gitu. Jadi jangan ngelihat orang-orang ahlul mahabbah itu sekalipun dilihat ahli sholawat itu banyak mobilnya. Ki Nawawi itu Alphardnya berjejer, mobil Alphardnya banyak di Pondok Sidogiri itu. Sampai beliau bilang jangan dipikir karena ini berkah sholawat, karena berkah mahabbah sayanya makin mantap sama Nabi, Allah kasih hasilnya dunia. Kira kata Ki Nawawi Abdul Jalil, nggak ada orang yang benar-benar ahli sholawat tidak menjadi ahli mahabbah. Ada orang ahli sholawat menjadi ahli dunia sesaat, sholawatnya juga nggak akan istiqomah. Lihat, makanya orang yang ahli sholawat istiqomah bukannya makin kaya sebenarnya, tapi makin susah. Kenapa? Karena makin cinta. Saya kata kayak kalau semak ditanya, yang dipengen cuma pengen dekat sama Rasulullah. Segala perkara-perkara ini dikaitkan sama Rasulullah. Bangun rumah, niat, misalkan pengen bangun rumah, punya rumah, niat rumahnya itu biar menjadi jembatan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Semua perkara-perkara itu pengennya lewat Nabi Muhammad. Kalau orang yang beristiqomah sholawat itu nggak ada yang urusan dunia sia-sia. Ya, dunia itu sia-sia. Akan menjadi mulia dunia tersebut kalau dikaitkan kepada akhirat. Akan mulia dunia tersebut kalau misalkan disandingkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak Habib Ali Al-Habsyi, kun nikmat akhirat beri nikmat dunia. Ini kita bicara nikmat dunia. Ini Habib Ali Al-Habsyi sudah nikmat akhirat yang ditanya. Sudah berbicara nikmat akhirat, surga. Aku kepengen masuk surga bukan karena surganya, bukan karena nikmat di dalam surga. Terabi ini lemak langsung bisa surga. Ya, nikah ini nggak yang sekarang jomblo, kalau masuk surga minta deh. Nggak apa-apa, di sini jomblo ya. Nanti di surga minta apa yang pengen minta dikasih di surga. Nah, kata Habib Ali Al-Habsyi, saya kepengen masuk surga itu bukan karena di dalam surga tuh pengen perempuan langsung dikasih sama Allah, pengen makan yang enak langsung dikasih, pengen jalan dari sini ke jarak jauh langsung terbang, langsung hilang aja, langsung nyampe, dikasih. Jadi surga sudah nggak ada batasannya. Mala ainun ra'at, mata lalu bisa jeling nggak bisa ngelihat indahnya surga. Wala mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatar ala qalbin basar. Terlintas nikmat surga, terlintas dalam hati aja udah nggak bisa dibayangin gimana ya surga, nggak bisa dibayangin. Dan ini Habib Ali Al-Habsyi, saya pengen masuk ke surga itu bukan karena nikmat-nikmat yang ada yang disediain sama Allah di dalam surga, tapi karena di dalam surga ada Nabi besar Muhammad. Pas engkau cek terona masuk surga, pas saya semangat pengen masuk surga, karena pasti di dalam surga ada Nabi Muhammad.
Jadi Habib Ali Al-Habsyi kepengen masuk surga karena di dalam surga ada Rasulullah. Makanya kalau kita ibadah jangan beranggapan jangan sampai kita beribadah karena diri kita, jangan. Tapi ngikut Nabi Muhammad ikut Rasulullah. Kemarin Kiai sudah nyampein di acara Kiai di Cibinong. Ya, senyatanya kita ini berimam, hakikatnya kita sedang bermakmum dan imamnya itu Nabi Muhammad. Kita ini makmumnya, imamnya Nabi Muhammad. Perkara ibadah sholat, loh kok bisa? Lihat dalam sholat, sudah diajarkan oleh Allah. Ente kalau mau sampai ke ani jangan sendiri, kata Allah. Lewat Rasulullah. Loh gimana caranya? Yaitu sholat. Apa di dalam sholat itu rahasianya? Assalamualaikum. Tanya Ustaz Halim yang udah pernah mondok. Kalau kalimat sudah alaika, berarti orangnya ada di depan. Salam atasmu wahai Nabi Muhammad, Nabi yang penuh rahmat. Berarti nabinya ada di depan kita. Orang kalau misalkan hatinya bersih ketika sholat tahiyat itu kelihatan nabinya. Berarti ketika itu dia bermakmum sama Nabi, Nabi yang akan mengangkat sholatnya kepada Allah. Nikmat, jadi ibadahnya nikmat. Orang gak akan mendapat nikmat ibadah kalau nggak lewat Nabi Muhammad. Siapa yang ahli ibadah? Rasulullah. Ibadah ini diperuntukkan siapa? Untuk Nabi Muhammad, baru kepada umat lewat Nabi. Sombong-sombong pas langsung ke pangeran tuh siapa dia? Langsung ke Allah siapa? Kalau mau ke RW aja ke RT dulu ya RT. Nah mudah-mudahan barokahnya majelis dan salawat yang kita baca ini menghasilkan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Tambah cinta, tambah rindu, tambah kangen kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hadir di acara, saya lupa beberapa hari yang lalu. Ternyata Nabi ini, di acara Cibinong itu Kiai Zaki, masya Allah, beliau nyampe ceramahnya itu kalau kita simak. Kalau kemarin yang hadir di Cibinong, kalau benar-benar hadir, insya Allah kepikiran sampai sekarang. Ya, kalau yang kemarin hadir di Cibinong, lalu menyimak nasihat yang disampaikan Kiai Zaki Abdullah Razaki, berarti nyimak hadir kongkuan berarti sampai sekarang kepikir, ya masih dipikirin. Itu Kiai Zaki sampai bilang, orang tua kepada anak perhatiannya masih belum sempurna. Padahal ada bahasa kasih sayang ibu atau orang tua ya kepada anak tanpa tak terhingga ya, nggak ada bilang, nggak ada waktunya. Sayangnya orang tua kepada anak nggak ada waktunya, nggak ada batasan. Terkadang-kadang sakit aja anak, biar kata sakit parah orang tua biar ngerasain anaknya katanya. Jadi bilang kocak. King bodoh sih lebih mapan, seneser, saya. Ada yang lebih perhatian daripada lebih dari orang tua kita. Siapa? Ya Nabi Muhammad. Itu kalau dipikir-pikir, lajak sesara. Jangankan yang sakit parah, kata Kiai, kena duri. Kita nih kena duri. Sekarang nih, misalnya beres majelis ada yang kena duri. Ya, keluar beres majelis pulang, ada yang kena duri. Demi Allah, kata Kiai Zaki sampai bawa huruf kosong. Demi Allah kanjeng Nabi Arsyad. Itu perhatian Rasulullah kepada umat, sayangnya Nabi kepada umat. Jangankan orang tua, kalau kita kena duri, orang tua ngerasain gak sakit durinya? Enggak. Tapi Nabi Muhammad, sekarang kita beres majelis keluar, kena duri. Kalau satu waktu yang kena duri itu 1000, berarti 1000 rasa kena duri dirasain sama Nabi Muhammad. Itu kerasa sama Nabi. Makanya kalau misalkan kita tahu tafsir laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Kita susah, Nabi ikut kepikiran. Kita sakit, Nabi ikut sakit. Artinya perhatian Nabi kepada kita lebih dari segala-galanya. Sampai-sampai Allah itu ngobrol. Allah tuh ngobrol. Allah kanjeng Nabi. Jangan sampai segitunya mikirin umat. Biar nanti umatku saya bedain. Beda. Hasil daripada perhatian Nabi kepada umat diperuntukkan untuk kita
dari Allah. Coba lihat kalau umat Nabi dulu ngelakuin maksiat satu kali langsung diazab. Oh, kita dari lahir sampai sekarang dosa mulu kerjain, apa diazab sama Allah? Enggak, karena siapa? Perhatiannya Nabi kepada kita menyebabkan perhatiannya Allah kepada kita. Sampai-sampai Nabi minta, ya Allah, seandainya neraka kau ciptakan. Nabi pernah bilang, seandainya neraka itu tempat penyiksaan, kau ciptakan neraka, sudah kau peruntukkan neraka untukku, surga buat umatku. Nabi pernah minta, ya Allah, kau ciptakan surga buat apa? Buat nikmat-nikmat, buat enak-enak, buat orang-orang yang taat sama Allah. Lalu neraka buat apa ya Allah? Ditanya sama Nabi Muhammad, neraka kau ciptakan buat apa ya Allah? Buat orang-orang yang maksiat kepada aku, yang gak ngelaksanain perintahku. Nanti tempatnya di neraka, wahai Muhammad kekasihku. Pas mendengar kayak begitu, Nabi nangis. Ya Allah, kalau neraka kau ciptakan untuk umat, untuk orang-orang yang bermaksiat, lalu kau siksa di dalam neraka, biar aku yang akan masuk neraka, yang lain masukin ke surga semua. Ada yang kayak gitu? Nggak ada, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanda daripada kita punya hubungan dan perhatian kepada Nabi itu mahabbah. Dari mahabbah tersebutlah menyebar ke pengajian, resep, ya, ke keluarga, cakep, ibadah makin pengen pengen rajin, pengen dekat sama Allah, makin bagus hubungannya ke Allah. Orang kalau sudah mahabbah kepada Nabi, hubungannya makin cakep ke Allah, ya, makin pengen dekat sama Allah, karena sudah mempunyai mahabbah. Bagaimana Ustaz kalau biar kita ini bisa punya mahabbah? Ini gimana kalau kita biar punya mahabbah? Duduk di majelis kalau nggak duduk di majelis, sudah lo kira di mahabbah. Pas dari di emak sering lo ngerti, ya, nggak akan punya mahabbah. Orang adanya ada di majelis taklim, di dalam itu di dalam majelis kita dibacakan riwayat Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Kalau kita tahu artinya aja, kalau kita tahu artinya tentang Maulid ini, nangis ke kapri. Sedih. Maka saya sering nyampein rasa-rasanya kalau kita hidup enak ini malu sama Nabi, malu sama Rasul. Nabi itu pernah nggak makan 3 malam. Kalau kita ada yang di sini nggak makan 3 malam, nggak ada. Ada. Anjing Nabi 3 hari 3 malam nggak makan. Pas ditanya, kenapa Nabi nggak makan 3 malam? Padahal gampang Nabi minta. Siti Maryam minta apa aja dari surga dikasih sama Allah. Apalagi Nabi Muhammad kekasihnya. Kenapa Nabi nggak minta? Ketika ditanya, kenapa kau nggak minta ya Rasulullah kepada Allah hidangan-hidangan dari surga? Apa jawab Nabi? Umat lagi. Nabi tidur di atas pelepah korma, daun korma. Padahal pantas Nabi tidur di kasur yang kasurnya raja itu, kasur yang paling bagus sedunia. Pantas gak? Pantas. Tapi pas ditanya sama Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kau ini tidur di atas pelepah korma, bantalnya batu. Mendingan kamu tidur di tempatku ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad ketika ditanya sama Sayyidina Umar? Enggak ya Umar, biar saya ngerasain kayak gini, biar umat nggak kayak begini. Dijabah kira doanya Nabi. Nggak ada umat yang tidur di atas pelepah korma pakai bantal batu. Ada? Betul orang tidur ngangkui bantal batu. Ada di sini yang kalau malam tidur pakai batu bantalnya. Ada nggak? Ya ada. Ini sebab daripada doa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kalau kita bicara Nabi Muhammad gak ada habisnya. Wa ala tafannuni anwasibihi yafna zaman anwasbihi. Habis zaman sekalipun sudah kiamat, nyeritain kemuliaan Nabi belum selesai. Saking luasnya kemuliaan Nabi. Kan Kanjeng Nabi terima boleh keluasan rahmatnya Allah. Baru Nabi Muhammad saja sudah beres di zaman kiamat belum selesai. Itu Nabi Muhammad, apalagi keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semua dibungkus di dalam diri Nabi Muhammad rahmatnya Allah. Ya, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqat an zainil
karena semuanya bersumber dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo dari sekarang sama-sama ya saling mengingatkan solawat yang kita baca ini dibaca di rumah. Terlebih setiap habis sholat 11 kali. Ya, terlebih setiap habis sholat 11 kali. Ya, nanti kelihatan ya, nanti ketahuan ada tandanya yang istiqomah ngikut orang-orang soleh, guru-guru insyaallah. Ya, yang istiqomah baca sholawat darinya 11 kali jangan pernah ditinggalkan. Siapa yang mengamalkannya istiqomah, nggak pernah dilepas setiap habis sholat 11 kali, nggak pernah ditinggal, nggak pernah dilepas, dibaca terus. Makanya sampai tua terus dibaca. Nanti ada tandanya. Apa tandanya? Ya Nabi Muhammad nanti akan menjemputnya. Orang kalau ahli sholawat sampai tua meninggal dunia enak. Nggak usah ditangisin. Orang ahli sholawat nggak usah tangisin anak-anaknya. Misalkan ada jamaah nih ya, bapak-bapak nih, ahli sholawat nggak pernah dilepas itu sholawat, nggak pernah dilepas, dibaca tuh sholawat itu. Meninggal dunia nggak usah ditangisin, keluarganya suruh ketawa aja. Loh, Ustaz, meninggal masa diketawain? Nggak usah dinangisin, ketawain. Kok bisa Ustaz? Diketawain, nggak usah ditangisin, nggak usah disedihin. Kenapa? Pasti ketika meninggal dunianya, dicabutnya ruh, pasti di sampingnya ada Rasulullah. Malaikat mana berani kalau udah ada Nabi Muhammad? Kan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani tolus mereka, boleh-boleh kanjeng Nabi. Ada orang masa malu, ya ada Rasulullah. Ini orang masih orang pilihannya Rasulullah. Makanya Kiai sering bilang orang-orangnya kanjeng Nabi. Itu orang soleh, para aulia. Mudah-mudahan kita dimasukkan, digolongkan kepada barisan rombongan zumrah daripada orang-orang soleh dan para aulia. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mari sama-sama kita tutup dengan doa maulid. Insyaallah akan dibaca oleh Ustaz Abdul Halim. Mudah-mudahan setiap majelis rutin malam Rebo istiqomah hadir di mana tempat. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis, berkahnya ratib, maulid sholawat kita semuanya, orang tua kita, anak turunan kita, tetangga kita, kampung kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wasilah daripada berkahnya majelis yang mulia ini tidaklah kita bubar keluar dari majelis ini melainkan Allah bimbing kita, Allah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'ika ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف محمدية الوقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه بيوضة ظافرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع الأمانة وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأخبر في كل موطن من مواتن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن نفوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب خالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وآله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا
نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبنا لبتنا بجميع رعايتك وأسير بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتك وأعمالنا وتجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالكفران والمسيء باللسان والسائل بما جهل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووله ومن بركته وشريفه فجحته أولادنا ووالدينا وآل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وهذه راية الدين القويم في جميع الأقطار المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مهنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واكشف العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأوطان أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا الكريم ارحمنا يا أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين ربنا تقبل منا نياتنا وأعمالنا ودعواتنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم عافي أمة محمد اللهم اهدي أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم ارحم لأمة سيدنا مولانا محمد رحمة أمدا يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا مولانا محمد مغفرة أمدا يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا مولانا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.